Muda Mudi Podcast. Selamat datang di Muda Mudi Podcast. Tempat kamu melepas anxiety Dari yang belum mandi sampai nggak bisa tidur lagi. Anjing. Kangen aing. Padahal cuma sekali doang ya kita nggak nge-podcast ya, hari Jumat kan libur. Iya libur. Banyak force majornya lah ke Bandung kita kan. Force majornya banyak. Ke Bandung kan terus jadi Bandung sih mostly ya kayak gitu. Oh iya, ke Bandung di sini. Apa di Bandung buat taung pita. Potong pita di Bandung edan Ya, si Palin beli mobil tiba-tiba alhamdulillah maju loh dia 6 bulan karir di 6 bulan Jakarta. Iya, gimana? Gak kerasa ya 6 bulan karir di Jakarta udah kebeli mobil. Aing udah mang tahun-tahun di Jakarta anjing gak kebeli apa-apa bangsat. Bang tahun-tahun Jakarta balik ke Bandung ke Jakarta Decan di mana mobil anjing. Cuman tolak ukurnya kayaknya bukan mobil deh. Iya, cuman kan itu tetap aja achievement dong. Iya sih. Kayak 6 bulan mana nih dari Bandung ke Jakarta. Itu orang inget banget, orang nganterin tuh ke kosan. Nyari kosannya aing anjing itu. Beres-beresnya juga mana? Beres-beres sama aing. Asif Alin bilang mana gak guna anjing, Goblok, cuma main HP anjing. doang goblok. Siapa yang bilang gak guna anjing? Nyari kosan aing. Kan aing waktu itu lama di BSD nyariin dia kosan. Sampai ke Bandung, packing-packing, bantuin sampai ke BSD naruh barang semua. Mana? Barang berdua sama si Palin. Cuman edan juga sih si Eta gitu 6 bulan bisa kebeli mobil anjing. Ya, achievement lah ya. Cuman ya emang harus fokusnya sih begitu ya. Bagaimana achievement tuh apa sih ya? Tipis aja tipis. Yang gimana sih menurut Maneh? Achievement tuh kayak milestone sih sebenarnya gitu ya. Ya kita hidup melalui achievement sih. Kalau manusia nggak ada achievement jatuhnya jadi ya Milestone. depresi. Manusia nggak punya achievement tuh bakal depresi sih ya Bob. Karena yang ngerasa nggak guna terus mau gimana nggak bisa gitu ya. Akhirnya membuat dirinya sendiri terpuruk. Jadi sekecil apapun achievement itu teh harusnya kita bisa nge-acknowledge itu. Dan itu yang bikin kita ini sih kalau aing mah ya, yang bikin kita tetap waras gitu. Soalnya orang waktu kemarin nih kayak misalkan science fiction gak jalan gitu kan. Terus gua gak ada achievement apa-apa tahun ini gitu. Gak ada produk atau karya yang bisa gua rilis atau bisa banyak loh. Ya buat gua pribadi gitu ya. Akhirnya ya terjadilah itu si project ILYSM anjing. Wah, itu udah 2 bulan ya. Iya, itu kan ibaratnya pokoknya gua harus ada rilisan atau achievement lah gitu tahun ini. Enggak taunya tahun ini malah 2 rilisnya ternyata. Iya. ILSM sama nanti tanggal 23 Desember saya rilis. Ini udah ditayangnya kapan ya? besok fix. Tanggal 23 Desember rilis single Essence Lagu. Fiction juga. Iya. Tapi ya ILSM ini 2 produk kan, bukan cuma lagu, ada satu lagi. ada itu satu lagi, yang guys. 2 bulan kita bikin. Parfum guys. Jadi sengit sih iya euy. Dan Justru kan karena aing tara mandinya. Jadi itulah sebuah solusi. kamuflasenya ya, kemarin skincare sekarang ini ya. Dan starter pack-nya dia mah ngebersihin dari luar bukan dari dalam guys. Anggar aja udah nama kotor. Cuman force major kemarin apa mana berantem sama Valin? Ya banyak. Cuman apa ya? Itu aing udah bridging anjing. Iya maksudnya ini juga aing lagi mau ngebahas bridging mana goblok. Geus dihantam deui wae. Can mulai. Ini kan sih mau menyambut bridging siap. Terakhir berantem aing mah putus anjing sama si Palin. Atau berantem hebat kita? Nggak hebat berantemnya, cuman orang cut aja sebelum jadi hebat. Udahlah kayaknya kita bagusan temenan aja. Cut sebelum jadi hebat karena udah hebat. Kalau jadi hebat jadinya musuhan. Aing teh paling nggak bisa. Kalau mana berantem paling chaos nih sama pacar ya. Kayak gimana? Yang mana inget? Separah apa gitu? Wah, aing silent berantem treatment paling sih. parah silent treatment. Iya, aing enggak yang berantem meledak sampai fisik atau verbal, aing enggak pernah. Jujur ya, karena dengan berantem aja itu udah ngelukain perasaan sih kayaknya. Bagi aing sendiri pun bagi dia. Apalagi kalau pakai fisik atau verbal gitu yang bikin nyakitin hati. Ya cuman kan konflik tuh pasti ada kan. Pasti. Oke, konflik yang paling pelik deh di percintaan sama aneh kayak gimana? Perselingkuhan sih apalagi. Cuma 11-13 sama gue. Iya, aku mah juga sekalian aja buka aib kamu. Aing mah ngenutup-nutupin, aing umbar sendiri. Sama. Aku mencoba sih sebenarnya sekarang. Dan aing mah selalu ketahuan anjing kalau selingkuh teh.
Kamu nggak handal main rapinya. Ya memang sih nggak jago berbohong sih sebenarnya. Aduh, aku banget itu mah. Muka aing sorangan anjing. Kamu mah jago berkamuflase Kamuflase main rapi, so rapi lah. Ini ya guys ya, ini dari Imam yang wild. Kalau kalian ngeliat Bob yang paling baik-baik aja, enggak anjing sebenarnya mah anjing mainnya doang yang paling rapih dia. Yang paling barbar si Umi kan. Si Umi eta mah si eta mah geus barbar bisa tutupan. Kalau aing masih ada rapi-rapinya, cuman tetep aja ketahuan. Ya, cuman tadi aing kalau berantem tuh enggak sampai fisik atau apapun. Iya, nggak harus alasannya, berantem. Iya. Nggak harus berantem fisik sih. Cuman mana berantem paling parah tuh sampai segimana sih? Nggak mungkin dong ketika langsung ada konflik mana tiba-tiba langsung diem. Setiap kayak gitu ada mungkin jenis berantem yang lain gitu. Bob, tolonglah bantu saya, Bob. Nggak diem. Pernah aing berantem sama cewek, terus itu pacar aing, terus ketika berantem aing selingkuh. Pacar mana? Pacar orang? Nggak, pas berantem aing selingkuh. Udah nyari yang lain dulu anjing, backup. Terus ternyata dia minta balikan gitu kan. Minta baikan, ya udah. Jadi punya pacar 2 sih ya? Enggak, yang itu aing tinggalin terus aing balikin lagi. Anjing. Kenapa anjing? Tapi salah. Iya, cuma menurut Mane berantem yang baik dan benar itu ya kalau kita pacaran itu kayak gimana sih? Karena banyak yang kayak teman-teman kita terjebak sama toxic relationship misalkan atau sampai malah jadi KDRT juga gitu. Menurut Mane gimana sih ya berantem yang baik dan benar itu, Bu? Komunikasi enggak sih? Bagi aing mah. Jadi mana ya oke, pak diem kalau orang yang pasti jangan fisik, jangan verbal, diem dulu terus komunikasi. Bagi aing mah itu sih diobrolin gitu, mana punya masalah apa. Iya, emang kalau aing emang jelek banget. Mana mah di cicing we gitu kan ya. Enggak ya dulu gitu aing, cuman ya kan? Yang sama si Palin terakhir mah kayaknya kita mendingan temenan aja. Ke situ. Iya. Emang gitu? Gak apa-apa boleh ngomong, gak apa-apa. Ya udah nggak juga sini kayak mau testimoni. Iya, coba. Bisa mau testimoni. Ya boleh di sini mah bebas. Ya berantem itu kan berarti kan ketika dari dua pihak itu ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan ya nggak sama ya, beda. Bener kan? Boleh. Nah ketika saat itu orang berantem sama Valin karena dari proses transaksional itu yang itu. Wah itu nyambung ya. Keren-keren ini. Itu manipulasi transaksional. Manipulasi. Transaksi manipulasi. Kamu manipulasi dia? Ya itu kayak keinginan. Ya. Itu kan transaksi kan. Si Palin pengennya tolonglah kalau aku butuh teh kamu ada. Ya gitu. ngebarin jam 3 pagi pun gitu. Iya, yang nggak harus gitu juga. Cuman aing suka kalau hilang banget kadang. Dan orang tuh emang sekipan kan orangnya gitu. Apalagi kalau misalkan lagi kerja atau lagi sesuatu lah. Wajar nggak sih nggak mau diganggu kalau lagi kerja? Aing mah bukan lebih ke nggak mau diganggu sih, lebih ke poho sebenarnya gitu. Lupa anjing punya pacar. Siapa tahu mana poho? Ya tahu, aing juga bilang. Tapi siapa nerima nggak waktu mana bilang mana poho? Dia marahnya soalnya waktu itu aku ngonten sama cewek lain. Itu yang mana? Iya. Biwir baru-baru. Maksud ini mah di-cut mal banget. Gak mau anjing. One take gak boleh ada yang di-cut. Gak tahu dia marahnya gara-gara itu atau waktu dia yang aing gak terima dia menyangkut hal itu gitu. Soalnya dia bawa-bawa gitu kayak kemana aja lu enak meureun ngonten sampai malam bla bla bla. Aing liatnya dia jadi kayak suuzon ya karena mungkin mana nggak ada kabar padahal mana beneran emang ngerjain sesuatu sampai subuh. Padahal itu sampai subuh orang baru balik sama si Agung ke Jakarta teh aing beneran tidur di mobil gitu. Di mobil. Waktu di jalan apa di jalan ya? Itu gue aing tidur dari dadah sampai nyampe. Dia ke Andara dulu, dia ke rumahnya dulu ketemu tukangnya aja aing enggak bangun. Tiba-tiba dari dadah sampai dadah beneran. Aduh anjing. Sorry ini mah lucu banget anjing. Dari dadah sampai dadah beneran. Pas dari situ orang tidur hilang kan terus bangun-bangun lihat chat gitu kan. Marah tuh si Balin kan. Enak meureun apa ngonten sama cewek begitu anjing cek aing teh cikene atuh aing teh gawe aing teh males berantem ya udah kayak anjing aing teh lagi udah capek-capek udah mah aing teh kerja teh jarang tahu kan gila sih kerja teh jarang tahu sekalinya kerja produktif. Dimarahin serba salah jadi Ilyas aing teh jadi anjing gitu ya udahlah tapi langsung putus saat itu juga itu langsung putus nggak sih didiemin aku
Saya diemin 3 hari. Itu tujuannya apa maneh? Emang berantem maneh kayak gitu ngediemin 3 hari? Karena aing emosi. Kalau aing emosi aing mah diam. Oke. Jadi kayak aing tuh berpikir dulu gitu. Silent treatment itu ya. Aing berpikir dia kebutuhan dia bisa aing penuhin apa enggak. Pertama itu yang pikirin gitu. Pertama dia butuh yang apa? Yang mana? Oh, nyimak ya tuh, nyimak dia langsung. Klarifikasi live beren, Bro. Ya dia butuh cowok yang kayak gimana sih gitu. Tahu aing posisi dia sendirian di BSD gitu kan. Tahu pisan lah anjing aing yang nemenin dia dari awal banget di BSD gitu. Di Dukdag. Iya. Terus ya mungkin si eta kesepian juga gitu. Pikiran itu. Tapi dalam kondisi kemarin itu orang lagi penuh-penuhnya juga gitu. Dan ini teh udah kayak we've been talking about this several times gitu dan nggak nemu di titik tengahnya terus. Jadi ketika orang lagi banyak gawe dia skip, aing skip dia marah gitu. Selalu begitu. Kayak kayaknya aing nyakitin dia kalau gini gitu. Karena jatuhnya kayak dia berkorban buat nungguin aing ada available buat dia gitu. Jatuhnya tuh gitu. Nah, tapi mana obrolan itu saat di 3 hari itu atau setelah 3 hari itu? Enggak, aing berkecamuk sendiri kepala sendiri. Iya. Ngomongnya apa diri sendiri anjing terus outputnya putus. Iya. Wah. Berarti podcast bertiga. Gak usah berdua, gak apa-apa. Mic-nya berdua sok tah. Anjing jelahun bu di dia tah. Tonton ku. Tipenya yang pengen diobrolin. Iya. Wah. Dengerin guys, dengerin. Tapi enggak apa-apa. Ya saat itu iya. akhirnya aing mikirnya udahlah putus aja gitu. Soalnya liar. Tapi ini mungkin yang menarik kalau gimana caranya mungkin kalian punya hubungan berantem tapi nggak putus tuh gimana ya? Menurut mana bagusnya gimana saat itu? Tapi justru yang menurut orang putus tuh salah satu hal yang bagus gitu. Iya, aing semenjak putus sama Valen pas balikan kita jadi makin lebih erat ya. Erat banget. Wah, sampai tuh. Jadi emang salahnya orang nggak diobrolin sama si Valen saat itu. Cuman emang kayaknya harus merasakan kehilangan dulu. Jadi pas setelah putus akhirnya si Valen nelpon orang. Kehilangan saling ngasih jarak. Iya, jadi pas abis putus dia nelpon gua gitu. Anjing jadi gua. Nelpon akhirnya kita ngobrol. Disitulah saya ngobrol. Sebenarnya kita juga udah pernah ngobrolin ini di Bandung, di mana beberapa several occasion orang udah pernah ngobrolin kayak tentang dinamika hubungan kita lah gitu. Akhirnya ya kayaknya yang terbaik mah putus saat itu. Iya. Orang juga gak namanya putus. Kenapa orang mendingan udahin saat itu? Jadi kita dikasih waktu buat mikir lebih cepet gitu. Lebih depan, lebih ya kalau misalkan lebih tenang kali ya. Iya kan? Jadi kayak ngasih jarak, kayak mundur dulu gitu loh. Terus kayak ngeliat apa ya visionnya tuh lebih luas gitu loh. Iya. Dengan dia mungkin bersama orang lain dulu untuk sementara sampai sadar ternyata mana yang terbaik. Bener. Saya juga sama merasakan itu. Jadi dan malah sampai di titik pernah kayak kan beberapa kali waktu udah putus dia nyamperin saya ya. Di mana ya? Lupa. Dalam keadaan. Kan saya di Bandung. Oh iya kamu di Bandung. Aku di Bandung. Beberapa kali kan paling ke sini. Aku juga gitu disamperin kan. Tapi yang lain. Beberapa kali. Iya. Terus dia ngobrol ngabarin cerita lagi deket sama ini gitu kayak ini dia bagus kamu deket sama si ini. Udah sejalan, seiman, sefrekuensi, sekarir juga. Aing sampai ngedukung gitu. Iya. Kayak bagus lah, kayak mana nyari apa lagi sih? Kayak di umur mana yang segini kayak mana nyari yang stabil dah gitu kan. Ya dia sampai orang tanya sendiri sama dia, udah sama si ini aja sok aing bantuin cari baik sampai begitu aing. Iya gitu? Iya. Tuh bener, emang fair. Dengerin dia juga cerita aing juga dekat sama cewek gitu. Sama aja ngobrol. Pas putus gitu. Ya orang karena ngerasanya kayak lu harus cobain dulu apakah benar keputusan kita ini dan emang karena setelah itu akhirnya kita sama-sama nyangka ngerasa kayaknya emang cocoknya sama si sih gitu. Setelah petualangan lubang itu kan lubang nestapa maksudnya. Iya, betul. Kalau sih kayaknya dia jago nyapu sendiri. Kayaknya emang cocok
cocoknya sama dia gitu. Iya. Cocok banget. Makanya pas begitu balikan ya kita malah makin so sweet karena emang udah jadi dia juga tahu ketika gua karena gini aing mah ngerasa ketika ngabarin itu sebagai sebuah kewajiban aing jadi males. Karena kayak bare minimum mana bukan saling ngabarin yang setiap saat intens kan. Iya, terus kalau misalkan aing ngerasa ditunggu-tungguin, aing tuh selalu punya tendensi untuk menghilang dari dulu ke siapapun. Iya. Makanya aing kalau bikin janji ketemu, datang itu pasti ingkar terus gitu. Iya. Seringnya enggak jadi nyari alasan-alasan karena enggak tahu ya, itu enggak tahu tendensi aing tuh kayak gitu gitu. Jadi ketika orang ngerasa aing harus ada kewajiban buat ngabarin, ada buat dia bla 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 itu jadi makin gak mau ngelakuin. Berat di aingnya gitu. Malah berat di mana kayak ngerasa itu kewajiban ya. Padahal aing karena yang aing selalu percaya tuh apa ya, relationship tuh ya berjalan gitu aja. Gua enggak mau ngerubah sedikit pun dari elu gitu. Gua juga enggak mau berubah sedikit pun buat elu gitu loh. Tapi tadi alurnya bagus sih menurut orang, mana dari berantem ngasih penjarakan dulu, diem-dieman dulu, putus gitu kan, untuk sama-sama saling mungkin introspeksi namanya, saling ngelihat gitu. Terus bagusnya tuh nggak musuhan gitu, jadi temenan aja. Iya. Jadinya ada celah atau ada peluang untuk balikan lagi. Ya mungkin itu juga yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya cara berantem kayak gini menurut orang nggak salah, karena at least in the end justru ketika sama-sama sadar bisa bareng lagi. Iya, makanya dulu tuh orang paling gak anti balikan sama mantan. Sama sih. Iya, tapi setelah karena gimana? Apa? Karena apa kamu? Si banyak yang lain. Tapi kamu pernah gak sih balikan sama mantan, Bob? Sekali. Seumur hidup sekali, itu pun bukan jilat ludah sendiri sih. Aing kan paling gak suka jilat ludah sendiri, makan temen gitu kan. Sukanya dijilatin. Iya. Ngeludah terus dijelatin. Iya. Ada ini di band gak ya? Parah ke anjing. Tadi sampai mana? Jelat ludah sendiri. Iya, mana balikan tentang balikan sekali doang. Iya, orang juga sama. Ya kadang apa ya, orang tuh paling enggak mau musuhan sama mantan. Iya, kecuali di blog kalau aing mah. Iya, kalau itu mah kan urusannya dia lah gitu. Dia. Karena apa ya? Karena sebelum kita sejauh matahari kan kita pernah sedekat nadi, Bos. Teteo. Gitu. Jadi buat apa bermusuhan gitu. Makanya pas dia datang ngobrol, ketemu cerita, ya orang ngerasanya saat itu ya logikanya makanya dekat sama cowok yang settle, terus juga dia bisa ada buat maneh gitu. Terus bisa nge-provide kebutuhan maneh. What else? Ya, orang nggak itu yang dicari ya? Ya makanya kan, iya. Orang sampai meyakinkan dia gitu. Udah anjing sama yang ini aja. Tapi gak kayak kamu. Hey. Louder sister. Aduh susah diambil bikin. Kita kalau udah kena burung yang wild. Verified guys. Astaga. Cuman kan waktu itu orang ngerasanya kayak gitu. Dan ya dia juga masuk akal kan. Menurutnya ya karena aduh kepanjangan nanti ini terlalu dalam bahaya. Burung yang well. Gimana rasanya? Verified well. Kumaha well nak kieu? Well. Sampai ya menurut orang ya ternyata dia menyadari gitu bahwa kayaknya sih emang yang cocok tuh yang sama cowok kayak aing. Jadi permasalahan dia saat itu adalah aing terlalu loose banget gitu. Orang gue gak tight gitu. Kayak dia mau kemana juk. Dia pergi nggak ditanya, ya dia ngilang nggak dicari gitu kan. Selama ini terus dia dekat sama cowok-cowok yang insecurean. Dia kan kerjaannya juga emang ketemu banyak orang. Which is bakal bikin insecure untuk cowok insecurean. Ketemu lawan jenis gitu yang baru kayak kan kita putus 1 bulan ya. Itu setelah beberapa cowok ngamuk semua cowok-cowok itu. Gak kuat. Aing doang yang doang ya kayak saya ngaku keluar kota sama temen apa staycation. Borora aing nanya nelpon anjing kayak ya udah. Berarti kan tambahan waktu buat saya main FM ya. Iya betul. Saya mah seneng gitu kan produktif gitu ya. Iya, ternyata ya si Valen ngerasa kalau gua cewek karir begini nih gitu ya, kayaknya memang cocoknya sama cowok kayak gua sebenarnya. Ya mungkin di satu waktu
ketika dia lagi fragile atau lagi weak gitu butuh ada kehadiran ya, di situ saya bisa introspeksi gitu. Tapi di sisi lain jadi less pressure juga buat gua karena dia udah tahu karena dia udah mau nerima aing yang kayak gini, ya aing jadi bisa lebih nerima dia yang kayak gitu. Jadinya ketemu nggak sih? Iya. Waktu mana dulu yang loose banget, terus dia ketemu yang benar-benar strike gitu ya. Gak strike juga sih, cuman kadang-kadang dia demanding something yang aing nggak bisa kasih detik itu. Gitu. Tapi jadinya ketemu nggak di tengah gitu? Oh mana jadi lebih? Orang jadi menurunkan kok. Ya kan? Agak lebih sering kan aku ngechat kamu kan? Karena orang udah ngerasanya bukan kewajiban lagi, karena orang tahu dia udah nerimain orang. Bukan kayak kalau misalkan nih aing pengen ngechat nih misalkan, tapi teh aing tahu dia teh di ujung sana teh lagi keheul sama aing karena aing ngilang lagi marah gitu. Enggak jadi aing chat, enggak jadi aing telepon. Sampai dia chat duluan. Iya. Kayak aing tahu nih, wah aing udah ngilang kelamaan nih. Dia pasti marah kalau aing chat. Saya bablas. Saya tidak chat sama sekali. Iya, sampai reda ya. Iya, ternyata malah makin marah dia gitu kan. Iya. Tapi kalau orang kayak gitu akhirnya kalau berantem terus ceweknya marah dan manenya masih oke, mana nerimain dan mana udah mikirin sesuatu, mungkin diamin dulu ya sampai jadinya bisa ya kayak gitu ya. Ternyata diamin terbaik adalah putus. Jadinya dia tidak ada. Ini kan setelah balikan lagi kan. Yang kalau di ujung sana dia lagi marah, mana diamin dulu sampai dia ngechat duluan. Jadinya putus kan itu. Oh, itu yang enggak ada kayak enggak ada marahan lagi. Setelah putus mah ada ayem, enggak ada marah-marah. Berarti putus dulu, guys. Ya mungkin karena gini loh. Gimana? Kadang kita ngerasa sesuatu itu berharga ketika kita udah kehilangan hal tersebut. Setuju banget sih yang itu. Sering banget yang kayak gitu. Halus mana tumben. Emang selalu sih. Lagi ada. Au. Lagi bijak. Ya bagus. Kehilangan juga enggak waktu lagi? Gak mau ikutan. Lumayan merasa kehilangan. Ya kangen lah aku sama dia. Ya itu Q&A yang pertama tuh. Aku ada Q&A lagi nggak? Ayolah kita kebetulan hari ini nggak bikin Q&A-an. Ya udah dadakan berapa episode hari ini? 3 lah ya. 3 gas lah. Kedua naon bae lah. Ya gitu Bob jadinya Bob. Kalau orang ngelihatnya ya memberikan space satu sama lain itu penting dan bagus kalau ketika lagi berantem. Kadang kalau lagi panas kepala dihejerin, bisa jadi kita mengeluarkan kata-kata yang akan kita sesali seumur hidup. Itu verbal yang tadi yang bilang. Iya, atau ya malah melakukan hal-hal yang bisa melukai. Iya, membuat keputusan yang salah juga. Benar. Jadi mendingan take time dulu. Ekstrimnya ya putus kayak aing. Langsung aing mah kayak aing udah kayaknya ini udah diobrolin berapa kali, udah berantem berapa kali, begini terus gitu. Ya udahlah. Dan aing juga ngomongnya bukan kayak kita putus aja ya, aing ngomongnya juga kayaknya kita mendingan temenan aja gitu. Lebih cocok temenan aja daripada pacar-pacaran gitu. Jadi pas ya dari situ aing take time buat aing mikir gitu. Dan dia juga gitu. Dan itu kita sama-sama nyari kok, bertualang juga gitu. Dan ya akhirnya berapa waktu itu? Apa? Udah gak usah disebut. Berapa waktu itu? 4 ya? 4 dia 4. 3. Sok dilelengit goblok. Aing 2 dari mana? Ngeunah ada dombakeun kieu guys. Ini podcast bikin mereka berantem. Aing 2 ya Bob, tahu kan kamu? Tahu semua kamu. Oh iya, 2. Jangan tanya aku ya. Aing sebenarnya selama putus lebih banyak main FM. Iya sih. Sejujurnya. Itu pas putus udah bikin komputer kita. Lupa Aing. Iya kan ya? Udah ya. Udah. Di situ mana udah mulai produktif sih. Iya, udah. Terus orang ke Bandung kan lama. Itu 2 minggu yang sama science fiction rekaman segala macam. Ya, jadi orang belum sempet bertualang jauh gitu. Kalau dia mau semua jauh kan. Hilang shit gitu. Belum bertualang jauh. Hey. Di Bob kartunya. Ya udahlah, ini bungkus ya yang pertama yang habis ini kita bikin dulu. Ya udah, recap dulu. Recap. Jadi menurut Maneh berantem yang baik dan benar tuh kayak mana, Bob? Berantem yang baik dan benar menurut aing diem dulu, terus sama-sama introspeksi, sama-sama mikir, sama-sama jangan sampai nyakitin verbal atau apalagi fisik.
Dan kalau udah selesai dan tahu kira-kira kesalahan apa masing-masing, saling memaafkan dan ngobrol. Jangan lupa, jangan didiemin jadinya putus. Kalau dari aing sih text time, kalau kepala lagi panas, text time itu penting banget gitu. Jangan kepala lagi panas kita wow gitu. Ya, terus. Ya, hajar. Karena emang dalam hubungan tuh bukan tentang siapa salah siapa benar. Ini tentang negosiasi aja. Manipulasi. Transaksional. Transaksi manipulasi. Ya, itu. Kayak gue maunya segini, gue bisanya segini, lu bisanya segimana gitu. Deal? Iya. Ya, itu. Berarti Anda jago memanipulasi. Betul. Oke, sekian saya Bob. Saya Ilyas. Kita mudah-mudahan di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudi podcast.